Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, hai sahabat Story. Kita ketemu lagi dalam Story kisah seputar anggota APARI. Kita sekarang udah berada di salah satu lokasi di daerah Kuningan, di mana salah satu narasumber kita nih, beliau nih lagi ada di sana nih. Dia jadi narasumber kita ya, minggu ini ya. Kita mau ketemu dengan salah seorang anggota APARI yang konon punya banyak hobi. Banyak banget hobinya. Dia itu salah satu petinggi di salah satu pialang asuransi, tapi punya hobi yang beragam, juga sebagai dosen. Iya. Tapi kita mau bahas mengenai hobinya. Iya. Kita lanjut aja ya. Tante Rania, Bambang Suseno. Wah, bisa nongol di sini. Nongkrong gini. Iya, lagi servis rutin lah. Wah, Servis sepeda. guys, kalau sepedanya mandi rapi-rapi ditongkrongin. Pulang kantor mampir servis. Wah, Iya, udah lama nggak di servis. Hah? Sepeda hobi kok. Iya, ini sepeda saya. Emang servis lagi kesini lagi servis sepeda. Oke. Ini Udah dia nih langganan. narasumber kita. Halo. Sepeda salah satunya. Salah satunya. Kebetulan lagi sayang-sayang sepedanya nih. Kalau di servis nih diapain sih maksudnya? Di servis itu diapain? Iya. Jadi gini Terania, motor, mobil juga kalau dipakai terus kan di servis tuh, perlu servis. Kalau saya sih naik sepeda meskipun udah bertahun-tahun ya, tetap nyervis di tempat yang servis yang jago. Yang Jadi jago ya? pokoknya kalau bisa servis tuh jadi lebih enak dinaikinnya. Masalah teknis apa yang di servis kita tanya sendiri nih sama ahlinya nih, teknisinya nih. Apa ya mas yang di servis? Untuk servis rutin itu yang pertama kita cek itu di shifting ya Pak. Oke, giginya. Shifting itu kan kadang kita kalau rutinitas pemakaian itu berkali-kali dipakai itu nanti suatu saat pasti ada perubahan untuk shiftingnya. Jadi Oke. lebih nggak smooth. Jadi kita cek lagi biar dibikin smooth lagi. Gear boxnya ya, gearnya ya. Satu, terus dua apa? Eksternalnya, nah terus pengeremannya Pak. Oh pengereman, oke. Pengeremannya kita cek ulang lagi. Jadi biar lebih pengeremannya maksimal. Jadi kita Dinormalkan cek kembali. Siapa tahu belum. Iya. Iya, itu. Dan untuk biasanya kalau sepeda lipat itu kan banyak engsel ini Pak. Oke, engsel-engselnya. Lagi ya, Oh, diperiksa kembali. Oke. Iya, Pokoknya iya. taunya nanti beres, lancar Iya, ya. pokoknya taunya lancar. Dan ini sepeda lipat, kalau sepeda yang lain kurang lebih kayak begitu. Kurang Karena lebih. sepeda lipat kan merupakan salah satu dari jenis-jenis sepeda, Iya. gitu. Betul ya? Tapi di sini kan terima servis sepeda selain sepeda lipat ya? bisa Pak, Segala macam sepeda ya, road bike, MTB, bisa. bisa, Oke. gitu. Nah, Pam, sambil nunggu nih, Ah. kita ngobrol yuk. Oke. Boleh? Iya. Ya Sobat Story, jadi saya dan Rania pada hari ini akan mewawancara narasumber kita, Om Miko S. Putro. Halo. The one and only, Om Miko. Jadi kita kenal ya, Om Miko ini kan memang direktur utama di salah satu perusahaan pialang asuransi, juga pengurus APARI. 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun di APARI, juga pengurus LSP Perasuransian Indonesia, juga pernah. Juga banyak lagi kegiatannya. Dan yang penting adalah banyak hobinya nih. biar nggak stres ya asuransi. Oke, sebelum kita sampai ke masalah hobi, Rania, kita nanya ke Om Miko dulu nih mengenai kenapa ya kok ada di asuransi ini? Iya, oke. Jadi emang kalau orang ditanya kenapa di asuransi, pasti bilangnya semua accident gitu. Tapi accident akhirnya dia nggak quit dari situ, iya kan? Nikmat gitu, dia hidup dari situ akhirnya. Demikian juga saya, udah 30 tahun di asuransi. Awalnya sebetulnya gini, ini cerita singkatnya aja, sejarah soalnya. Dulu saya kuliah di Parahyangan Ekonomi tahun 89-an lah. Menjelang lulus,
ada tuh di majalah dinding pengumuman dicari manajemen trainee PT Inti Salim Corpora. Pada saat itu siapa yang nggak tahu Salim Group? Ya. Nia tahu nggak Salim Group? Ya. Ya, grupnya Salim tuh yang punya BCA, Indomobil, Indofood dan sebagainya. Kita ngelamar. Alhamdulillah keterima. Nah, keterimanya tuh nanti setelah lulus datang ya ke Wisma BCA lantai 5. Oke, kita datang ke lantai 5 setelah lulus. Terus di manajemen trainee dikasih pilihan mau masuk maunya mau di perusahaan yang mana gitu kan. Saya kan memang nanti hobi nih, cerita hobinya emang ngoprek mesin segala macam, jadi saya pengen masuk Indomobil sebetulnya. Indomobil sama Bank BCA karena pegawai bank tuh gagah gitu, pakai dasi kan gitu. Dulu. Iya, tapi apa daya, punya keinginan meskipun saya masuk dalam Inti Salim Corpora jadi manajemen trainee angkatan ke-7. Ternyata Indomobil sama BCA ini waiting list gitu sifatnya, sehingga saya tetap digaji tapi nunggu sampai mereka ada posisi buat saya. Oke. Karena nggak sabar di rumah, akhirnya saya datang lagi. Pak, saya di rumah digaji nggak enak nih, di mana aja deh. Oke, kalau memang mau asuransi lagi butuh. Disitulah saya masuk ke asuransi Sentral Asia. Ada ya caranya dari Allah ya Mas ya. Aja, iya ya udah di situ. Nah di sini ini ada saya masuk ke Aca ternyata berlima, 4 cewek 1 cowok. Berjuang tuh mulai dia asuransi dari nggak sama sekali nggak tahu asuransi sampai tahu lah siapa 4 orang itu. Ini perlu saya sebut nih, yang satu Silvi Setiawan, tahu dong? Tahu. Itu teman seperjuangan. Oke. Terus ada lagi Wiven ini sekarang di asuransi umum Mega kalau nggak salah. Oke. Terus Meli sekarang masih di Aca sama Hani. Berempat ini sampai sekarang masih di asuransi semua. Artinya di asuransi itu nikmat. Itulah sejarahnya di asuransi. 30 tahun nggak nikmat sih, Pak. Jadi itu. Kenapa masuk ke asuransi? Karena itu. Oke. Nah, kalau aku raya sepeda aja deh, Sepeda. Soalnya nih udah kenal Omiko ini udah lama. Iya. Dan sebelum sepeda ini happening Betul. di new normal ini, udah duluan. Iya. Udah lama banget kan hobi sepeda? Ya hampir 20 tahun ya sepeda juga ya. Kalau kerja 30 tahun, hobi sepeda mungkin udah 20 tahun. Tapi kenapa sepedaan ini menarik juga nih? Nah, cerita. Boleh cerita nih? Boleh. Jadi gini ceritanya. Tahun 2004 nih. Ya 2004 tuh saya tuh dari dulu punya penyakit vertigo. 2004 tiba-tiba saya bukan kolaps lah, pusing berat, muter-muter terus pingsan di kantor. Terus dibawa ke rumah sakit MMC. Iya. Ya di sana dirawat lah beberapa hari sama ahli saraf gitu, kira-kira begitu ya. At the end keluar dari rumah sakit itu si dokter nyaranin saya begini, Pak, Bapak harus olahraga. Olahraga apa dok? Ya karena ternyata intinya tuh ada penyumbatan ke otak oksigen, sehingga harus dibantu dengan olahraga supaya itu normal gitu, kira-kira seperti itu. Nah, olahraga apa? Yang paling bagus itu berenang, katanya begitu. Terus yang nomor 2 sepeda. Sepeda boleh juga nih, tapi jangan sepeda statis ya, kan gitu. Oh iya boleh, terserah, pokoknya sepedahan gitu. Itu termasuk olahraga yang bagus. Ya udah, dari situlah saya sepeda. Dan 2004 ya beli sepeda, mulai dari sepeda biasa deh gitu ya, sepeda Sultan ya. sepeda Sultan. Ya itu kebutuhan akhirnya mengikuti. Ditunjang lagi di asuransi ternyata memungkinkan itu terjadi. Bukan promosi asuransi nih. Ya kayak gitu. Jadi awalnya karena sakit. Dari sakit malah jadi hobi terus ya. Dan tanya dong, sakitnya hilang nggak? Gimana? Pengen tahu banget apa pengen tahu nggak? Hilang orang sehat begini. Sakitnya hilang alhamdulillah. Nggak pernah lagi tuh vertigo muncul dan nggak ada obat. Sepeda baru. Iya mungkin karena happening sepeda dan sebagainya. Akhirnya sepeda jadi agak headache, jadi apa ya? Jadi itu. Tahu nggak sepeda saya ada berapa? Nah, baru mau nanya. Enggak, cuman 3. Ya cuman 3. Satu sepeda lipat tuh yang tadi tuh lihat kan yang lagi di servis. Ya Brompton mereknya. Terus satu lagi sepeda road bike. Road bike ini untuk saya kalau jarak jauh. Jarak jauh ya, saya pernah ikut sepeda ini cerita, bukan nyombong. Pernah ikut Bali Audax 400 kilo dalam 2 hari. Wow. 400 kilo. Bali Audax, Lombok Audax. Ini pakai sepeda road bike istilahnya. Ini bukan
Bukan sepeda lipat. Sepeda lipat itu lebih ke fun, lebih ke commuting sifatnya, commuting dia. Jadi kalau yang touring jarak panjang itu pakai road bike. Satu lagi MTB, mountain bike. Mountain bike itu nggak harus di gunung ya, tapi di medan yang nggak halus, yang nggak bisa dilalui sama road bike itu pakai mountain bike. Ya. Sepedanya cuma 3. Tiga aja kok, bener. Sama istri 3 juga. Bukan istrinya 3, istri punya sepeda 3, jadi 3 itu sepasang gitu. Kebetulan istri saya akhirnya ikut saya. Tadinya nggak hobi, tapi karena saya sering bersepeda ke Bali, ke Lombok, pernah juga ke Europe. Ya mau nggak mau ikut sepeda kan, jadi ya udah beli sepeda. Mau nanya nih Mas, 30 tahun tuh kemana aja dengan sepeda nih? Paling jauh. Paling jauh. Kalau paling jauh dari jarak, ya paling jauh dari jarak itu Jakarta Bandung. Saya beberapa kali goes dari Jakarta ke Bandung. Oke. Udah nggak lewat tol kan? Oh enggak. Tapi nggak mau lewat puncak. Oh my god. Berapa lama? Karena kata anak sepeda zaman dulu, kalau lewat puncak tuh kurang tantangan. Tanjakannya kurang. Jadi kita lewat jonggol. Jonggol tuh ada tanjakan yang ngehek banget ya pokoknya. 12 kilo nanjak terus itu kita diuji di situ. Jadi memang kita dulu tuh suka tanjakan. Jam 8 pagi berangkat sampai sana jam 10 malam deh, 10 jam 12 jam. Ya ada istirahat setiap kerja makan ya. Itu kalau dari jarak ya. Tapi kalau dari jauh gitu. Saya pernah sepedahan dari Amsterdam sampai Paris. Wah, ini dia. Aku udah lihat fotonya. Lihat fotonya di Facebook ya. Jadi artinya jadi emang kita cita-citanya apa? Diangkat begini Angkat sepeda di depan Mount Eiffel. Itu keren banget. Jadi artinya secara khusus kesana emang untuk sepeda gitu ya? Iya, itu memang program sepeda. Jadi saya alhamdulillah tuh ikut satu komunitas Apache namanya. Ya. Itu sering bikin acara-acara sepeda. Kita sendiri yang bikin sih. Kita sendiri ini kemana, kita atur-atur sendiri, kontak sama komunitas sepeda sana dan sebagainya. Nah kemarin itu kita disponsorin sama Garuda, karena Garuda kan ada penerbangan Jakarta Amsterdam. Iya. Oke, jadi dari Amsterdam kita di drop sepeda semua, kita bawa sepeda dari Jakarta tuh. Terus dari situ naik namanya bike boat. Jadi emang ada boat khusus sepeda di sepanjang Sungai Rance. Wih keren. Rance atau Dems ya, saya lupa tuh. Pokoknya menyusuri sepeda itu. Jadi kalau pagi kita tuh di drop di satu tempat di Amsterdam, kita muter-muter, nanti sore balik ke bike itu, nginep di situ. Itu hotel tuh, hotel berjalan di atas itu. Dan terus sampai melewatin, jadi kalau dari Amsterdam Paris tuh ngelewatin Belgia. Di Belgia. Jadi di Belgia kita berhenti, turun semua seharian kayak gitu. Enak tuh, nikmat. Lagi dong. Pengalaman. Bikin lagi Iya, dong. pengen lagi. Nanti ada pensiun nih, nunggu pensiun dulu. PSBB selesai. Pak Bambang, kalau di PBB tuh hobi sepeda ini hobi mahal ya ternyata. Nah, tergantung sih nih. Ada yang ingin sepeda apa adanya, tapi ada juga yang karena masalahnya ingin kenyamanan, berapapun juga dibeli itu ya. Nah, kalau Om masuk kategori yang mana nih? Kalau Udah saya sih, ketahuan dari sepedanya. enggak. Kalau saya sih sepeda sesuai dengan kebutuhan aja. Saya orang yang istiqomah. Sekali beli itu dinikmati, paling di-upgrade aja gitu. Dari Sesuai rawat-rawat. kebutuhan lah. Kalau kebutuhannya perlu prestis, beli yang prestis ya Mas ya. Ya, yang pantas aja, jangan sampai dikucilkan. Enggak ada di sepeda, nggak ada dikucilkan. Nggak ada ya? Lu mau pakai sepeda 1 juta sama pakai 50 juta, sama kok semuanya itu. Yang penting goesnya. Iya, di situ komunitas sepeda bagusnya. Kalau jalan-jalan jauh kan udah pakai sepeda udah tahu. Kalau ke kantor, bike to work. Oh iya, jadi dulu tuh abis gini, ini ada cerita juga sih sebetulnya. Waktu saya kan tadi dokter bilang saya mesti sepeda, terus saya beli sepeda kan, biar rutin sepedanya gimana? Ya saya pakai ke kantor, bike to work. Akhirnya emang dasar saya orang komunitas kali ya, seneng ngumpul gitu. Akhirnya saya gabung tuh sama komunitas bike to work Indonesia. Ya, kelompok Rogat namanya, rombongan gado-gado. Jadi bike to work tuh ada kelompok-kelompoknya, ada Robek, rombongan Bekasi, Rogat, rombongan ini, Rodek, Depok gitu. Ya, saya Rogat karena gado-gado, rumah saya di Senayan. Ya udah, jadi itu sarana kita untuk bersepeda ke kantor gitu. Makin semangat gitu karena sama teman-temannya, banyak teman-temannya. Sekarang kan memang lagi happening nih Om. Tapi karena lagi happening ini sendiri juga mulai ada bahayanya. Oke. Kalau saya dengar sih. Gimana nih menurut Om Miko nih sebagai
udah puluhan tahun nih pakar sepeda. Bahayanya begal ya terutama, kira-kira gitu Iya, ya, Om yang Bambang. lagi trending sekarang kan begal nih. Orang udah mulai ngelihat banyak sepeda mahal berkeliaran nih. Iya. Ya awalnya itu karena bukan isu sih sebetulnya, kenyataan juga ya, bahwa sepeda itu ada yang mahal. Tadi kita lihat ya, ada yang sepeda 120 juta harganya tuh. Bungkus, udah bungkus, mau dibawa pulang. Itu punyanya Om Teddy Margo tuh. Keren yang punya banget sepedanya. kafe ini. 120 juta. Oke, jadi gini, karena sepeda itu makin mahal, maka para penjahat sepeda itu mulai berkeliaran itu, ya. Mereka mulai dari handphone. Kan kalau sepeda itu kan kantong di sini belakang tuh, jangan pernah naruh handphone sama dompet di kantong belakang. Jangan juga pakai tas yang diselempangin gitu. Kan ditarik nanti sama dia. Ya syukur, kalau bukan syukur sih, sebetulnya nggak ada yang syukur kalau diambil dompet sama sepedanya. Tapi kalau orangnya terus jatuh, sepedanya diambil, luka kan parah gitu. Jadi ya hindarilah bersepeda sendiri di waktu-waktu yang bahaya. Waktu bahaya itu terlalu pagi, ya masih sepi, masih gelap, ya. gitu. Atau terlalu malam sendirian, itu Kalau terlalu ramai nggak apa-apa ya? Kalau terlalu ramai sebetulnya nggak apa-apa, tapi nyatanya kejadian juga tuh di Bahaya tempat ramai. juga. Om, tadi kan dikatakan mulai masuk sepeda itu karena masalah kesehatan ya, karena vertigo terus jadi sembuh. Tapi ada juga ya yang karena sepeda malah jadi fatal gitu. Itu kenapa ya Om ya? Iya. Jadi ini kalau mau cerita suka duanya bersepeda, saya itu pernah ngangkat teman saya sendiri yang sama-sama berangkat sepeda di Kuningan sini depan kedutaan, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh, terus bawa ke taksi sampai MMC, benar terdekat ke MMC, Pak ini sudah DOA, apa itu DOA? Death on Arrival. Gitu. Jadi wah, berangkatnya sama-sama, di jalan bisa begitu. Rupanya nih ini janganlah bersepeda kalau satu kurang tidur. Jangan pernah bersepeda kurang tidur. Dua, merasa nggak fit. Jadi aduh badan kurang enak nih, biar enak bersepeda lebih baik jangan. Karena suara hati atau suara tubuh itu harus didengerin gitu. Jadi kita harus istirahat yang cukup supaya kita bisa bersepeda dengan baik gitu. Jadi bisa dibilang Om ada bahayanya juga ya, kalau orang nggak aware sih bisa jadi bahaya ya. Itu satu lagi sih sebetulnya, terutama kayak saya ini kan udah di atas 50, ya, di atas 40 deh. Tuh, itu jangan maksa diri ya. Saya pakai jam ini bukan gaya-gayaan loh. Ini ada ini untuk mengontrol heart rate. Kan heart rate jangan dimaksimalkan. Kadang-kadang gini, kita tuh merasa sehat, merasa kuat, secara fisik masih kuat, tetapi dalamnya udah nggak kuat nih, bukan dalamnya, jantung itu kan makin menurun fungsinya. Nah kayak gitu, jadi dimonitor lah. Kalau bisa 60% aja dari maksimum heart rate kita berhenti, kita istirahat. Jangan pernah malu untuk berhenti. Wah jadi ketinggalan, wah kalah gengsi, enggak, jangan usah. Kita mau cari sehat. Bener ya. Tadi bilangnya udah tua kan, karena sepedahan nggak kelihatan ya. Masa? Emang dikira umur berapa saya ini ya? Makanya biar sahabat semua olahraga terus. Nah ini ada hobi yang lain yang mungkin juga membuat awet mudanya Omiko nih. Tadi sepeda udah nih. Sekarang yang bermesin nih. Bermesin. Jadi kan kita tahu nih kalau ngikutin Instagramnya Omiko kan hobi motor juga nih. Macam-macam jenis juga. Nah ini cerita nih Om mengenai hobi motornya nih. Ternyata hobinya mahal-mahal semua ya Om. Enggak juga. Kalau mahal-mahal enggak terlalu mahal, biasa. Jadi motor itu sebetulnya sih dari dulu sih udah hobi itu gitu, tapi sepeda karena ada alasan kesehatan sehingga lebih menonjol itu. Tapi terus akhirnya enak juga beli motor untuk mengeksplor daerah-daerah yang naik sepeda nggak terjangkau gitu. Ya, naik sepeda nggak terjangkau, jadi eksplor pakai motor. Saya suka motor yang klasik gitu, maka saya berawal tuh dari motor yang namanya Royal Enfield. Mungkin pernah dengar motor Royal Enfield. Ya berangkat dari situ deh, ya. Terus ikut komunitas juga, komunitas REF namanya, Royal Enfield Friends. Jadi dari situ karena komunitas kan sering touring ya, udah touring dia tuh naik motor. Jakarta, Bali pernah di riding nih. Jadi dinaikin Jakarta Denpasar, terus Maumere, Labuan Bajo.
Ya kayak gitu-gitu deh pokoknya. Iya. Kalau nggak bosen Om. Iya. Iya bosen kalau motor cuma dicuci, dilap-lap terus, Kan ya, pernah panasin, kafe to kafe. Dulu NMAX, Ah. Vespa juga Iya ya. pernah juga. Royal Enfield. Ya. Iya pernah. Ingat aja. Tahu aja. Pokoknya Saya apa pernah nih, hobi pokoknya Vespa. ada deh, Om Miko. Pernah juga hobi Vespa. Jakarta, Bali berapa lama tuh? Oh kalau Jakarta Bali kita mesti nginep-nginep. Iya. Iya. Jadi misalnya nih yang terakhir itu saya Jakarta Semarang. Semarang nginep di Semarang ya, terus Semarang nginep lagi Tawangmangu, lanjut Malang kayak gitu. Wah, seru Tapi banget. ada satu nih tips saya nih, satu usia kan udah banyak nih, jadi kita jangan melawan kodrat. Saya sama teman-teman saya itu selalu begini kalau motoran jauh, kita start habis sarapan ya. Jadi start habis sarapan dan kita harus check-in hotel sebelum jam 5. Jadi sampai manapun juga, jadi jangan target harus sampai 9 malam ngantuk-ngantuk. Jadi Bahaya tidurnya ya. tetap cukup, fresh, kita bisa menikmati alam Indonesia yang indah ini secara Iya. lebih sempurna karena kitanya fresh, nggak ngantuk. Mungkin yang agak sedikit lebih serius dalam artian masih terkait dengan hobi juga mungkin ya, Om. Mungkin passion lah. Kan juga ngajar juga nih. Oh ngajar, oke. Oke, dosen lah mungkin diceritain lah di mana dan mulai kapan, apa kenikmatannya mengajar gitu. Ya, jadi sekarang tuh saya bukan udah jadi, tapi akhirnya karena saya udah dari tahun 97 nih ngajar, dari tahun 97. Sekarang saya jadi senat di STMA Trisakti, sama Pak Freddy, sama Pak Dodi Dalimunte, itu senat Trisakti itu, perwakilan dari praktisi yang mewakili praktisi di industri pendidikan gitu, kira-kira seperti itulah. Jadi nanti mix and match-nya dapat. Terus saya juga selain dosennya tetap mengajar, masih ada jadwalnya, juga jadi pembimbing dan penguji skripsi. Tapi gimana caranya kok bisa sampai ke situ gitu? Iya. Ini ada ceritanya. Iya. Jadi saya di bagian teknik waktu itu. Terus kenal baik karena di situ ada technical advisor namanya Valentino Miguel. Jadi kenal baik, kerjaan kita selalu bersama dia gitu, orang Filipina. Udah nih cerita. Terus tahun 94 itu karena technical advisor kan ada jangka waktunya, dia pindah nih ke perusahaan broker asuransi. Gelora Karya Jasa Lama namanya. Saya di call, Pak Miko masih betah di situ gitu, kira-kira seperti itu. Awalnya saya cuek aja, tapi lama-lama saya tertarik juga. Enggak, saya perlu dibantu nih di sini, ini broker bank pemerintah yang banyak yang bisa kita lakukan gitu. Banyak yang bisa kita lakukan. Ngobrol-ngobrol akhirnya saya tertarik masuk situ. Nah, disinilah ceritanya. Karena dia technical advisor, saya dipertemukan sama direkturnya. Waktu itu direkturnya namanya Pak Ahmad Azus, dia senior saya dan berjasa buat saya dalam hal pendidikan. Halo Pak Azus. Jadi saya diinterview dan sebagainya. Akhirnya saya masuk. Oke Miko, you di sini diterima sebagai General Manager operasional. You membawahi 2 tim, yaitu tim operasional dan tim operasional 1 dan operasional 2. Kayak gitu deh, anak buah saya ada 8 langsung, dan ada yang tua-tua, ada yang muda-muda gitu kira-kira. Terus belum juga sebulan di situ, satu pagi saya dipanggil sama Pak Ahmad Azus, Mik ke tempat gue. Dia ngomongnya gue lu, tahu kan ya, kira-kira gitu. Mik lu ke tempat gue. Iya Pak. Saya datang. Mik, ini kita tuh sebetulnya perusahaan kita tuh ada kewajiban ngajar orang-orang bank BDM waktu itu yang mau naik pangkat, gitu kira-kira. Jadi dia harus pendidikan asuransi. Gua nggak bisa nih, lu yang ngajar deh. Waduh, bayangin saya nggak pernah ngajar loh. Presentasi presentasi mempresentasikan hasil survei itu kerjaan saya dulu di ACA kan begitu. Tapi ngajar belum pernah, saya mau marah, dongkol dan sebagainya. Tapi kan saya di situ sebagai manajer kan jabatan yang tinggi gitu kan. Nggak mungkin saya tolak gitu kan. Akhirnya kan saya dengan berbagai cara masukin dongkol dan sebel, Pak Azus dia seenaknya sendiri aja, dia nggak bisa nyuruh saya kan begitu. Saya laksanakan itu, ngajar di LPPM di Bangka. Jadi ngajarin orang bank udah tua-tua, ya nggak ada macam-macam lah. Akhirnya dengan memberanikan diri dan sebagainya saya ngajar, bla 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 bla. Kok lewat ya? Gitu, maksudnya udah lewat nih hari yang saya takut-takutkan. Seminggu kemudian saya dipanggil sama Pak Azus, Mik ke tempat gue. Gimana ngajar kemarin? Baru ditanya nih. Lancar-lancar aja sih Pak, nggak ada yang ini. Terus, lu tahu nggak hasilnya kayak apa? Nggak tahu Pak. Nih, rupanya ada apa? Kuesioner gitu. Kuesioner. Lu bagus ngajarnya. Sistematis ini pertanyaan. Ah masa sih? Iya.
Udah kalau gitu lu aja ngajar terus. Udah. Bakat ya, Ya nggak tahu, ini bawain lahir. Nggak, jadi kayak gitu. Nah, terus merasa bisa, saya ngelamar tahun 96 akhir tuh saya ngelamar Akastri. Semenjak itu kan saya jadi sering ngajar-ngajar orang bank gitu kan. Daripada cuma ngajar orang bank, saya pengen nih ngajar mahasiswa nih, bening-bening kan gitu. Saya ngelamar, waktu itu ada sekolah asuransi namanya Akastri. Sekarang jadi SMA Trisakti. Saya ngelamar, nggak punya keahlian dosen. Jadi saya ngelamar dan dipanggil, yang manggil waktu itu ketuanya Pak Safri Ayat. Nah, ini orang-orang yang berjasa. Pak Safri Ayat manggil difasilitasi sama Pak Robidi. Robidi manggil saya, ngobrol. Pak Miko, yuk pengen ngajar? Iya Pak, tapi saya nggak punya basic sebagai tenaga pengajar, bukan lulusan IKIP dan sebagainya loh. Nggak ada masalah. Kalau di sini lebih ke technical dan ini yang kosong ini yang bisa yuk ajar adalah technical apa Pak? Yuk ngajar marine hull, marine cargo, marine Masya Allah, gue suruh ngajar yang kayak begitu. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dari berbagai sumber, kita ngajar dan lancar aja. 97, disitulah saya jadi dosen. Dan sekarang alhamdulillah saya udah punya NIDN. NIDN itu apa? Nomor induk dosen negeri, nomor induk dosen nasional. Artinya ya udah diakui kedosenannya. Gitu ceritanya jadi dosen. Dia ya udah jadi direktur, terus maaf nih Pak ya dosen, hobi banyak. Masih ada hobinya yang lain? Ayo, ngoprek mobil bukan? Ngoprek mobil. Mobil tua terutama. Ya pasti kan ada hobi yang lain lagi kan? Dulu itu ceritanya sebenarnya gini. Dulu saya kan SMA yang laki semua, tuh nggak SMA yang laki semua tuh? SMA PL, Pangudi Luhur. Di PL itu kita mesti punya keahlian. Apakah dia ngetik, apakah fotografi, atau yang lain dia terserah. Nah, saya berempat nih sama teman saya ngambil les montir di Jalan Bangka, karena PL itu kan di Jalan Brawijaya, jadi pulang sekolah gitu kita mampir ke Jalan Bangka les montir. Bener-bener les montir sama montir-montir. Nah, dari situ bisa bongkar mobil dan sebagainya. Terus di perusahaan tempat saya kerja yang di Gelora, itu saya punya Mercy tua sebetulnya. Akhirnya sekantor tuh pada main Mercy semua. Halo Pak Kurniawan, Pak Gatot, Pak Kurniawan, Pak Gatot, Pak itu semua tuh dulu sama-sama sekantor sama saya di Gelora dan semuanya hobi mobil tua. Akhirnya pada saat itu Rahman banyak. Terus satu lagi teman-teman saya di Gelora itu semua harus bisa ngajar. Makanya Pak Kurniawan, Pak Gatot, Bu Yeti, siapa lagi tuh? Itu semua harus bisa ngajar. Jadi dosen semua. Ternyata Om Miko ini berbakat jadi influencer juga. Dia hobi ditular-tular. Makanya sekarang jadi YouTuber, subscribe dan YouTube saya. Oke, jadi lengkap nih Om Miko nih ya. Dari karirnya, dari hobinya, juga masih punya kepedulian juga untuk mengajar gitu ya Om. Tadi mungkin satu hal terakhir yang menarik yang mungkin bisa di-share, kenapa merasa lebih nikmat dipanggil dosen daripada dirut? Susah loh dari dirut Om. Kembali ke agama kan menyebarkan atau bermanfaat bagi orang lain kan bagus. Gitu, ya. Dan rasanya saya nggak berat gitu untuk itu. Ya udah jalanin aja Bang, saya happy kan gitu. Juga terima kasih nih Om Bambang. Sampai sekarang saya boleh ngajar loh. Dulu. Saya sering diminta ngajar di pendidikannya Om Bambang nih kan, apalagi kan hebat nih, dia jadi penyedia layanan edukasi atau pendidikan yang terbaik, gitu ya. Saya masih boleh ngajar di situ, jadi ya semoga Apari terus berkembang. Termasuk satu lagi nih dari anak buah jadi rekan dari kolega Pak Ajus. Pak Ajus itu dulu kan bos saya tuh. Di Apari, beliau jadi anggota Apari pengen minta penyetaraan. Bimbingan dong sama saya. Saya ketua BSKP datang ke kantor bimbingan bikin karya tulis supaya bisa ikut penyetaraan. Gitu kira-kira. Tapi beliau profesional. Ya begitulah kita. Saya juga gitu kalau ketemu mahasiswa udah jadi bos ya kita sama-sama appreciate lah. Jadi pengajar ya Pak ya. Kalau murid lebih pintar, lebih senang ya. Iya, senang dong. Memang kan kita nggak boleh lama-lama kata Pak Freddy. Pak Freddy itu bener. Iya, lu mesti bikin kaderisasi, jangan pelit ilmu, bagi semuanya biar ilmu kita nambah. Oke. Aku mau nanya terakhir yang ini.
Om, Iya. dari hobi nih tadi nih yang banyak nih, dari hobi sepeda punya komunitas, hobi motor punya komunitas. Ada hubungannya sama jualan asuransi nggak? Ada hubungannya sama jual Maksudnya asuransi. Ternyata jadi temen malah jadi klien gitu. Ini hal yang saya hindari adalah menjual asuransi di lingkungan komunitas. Ya, tadi itu namanya hard selling. Nanti dia malas berhubungan sama kita, oh dia ada maunya tuh. Hindarilah hard selling. Tapi gini, kan dia tahu dong, Miko itu ternyata kerjanya di asuransi ya. Kan kalau satu komunitas merasa deket dong. Ya. Om Teddy Marco nih misalnya nih, sama-sama satu komunitas di Brompton sama saya kan. Om Miko di asuransi ya? Iya. Wah baru tahu saya. Oh kalau gitu saya punya tuh proyek di Indramayu, saya punya tuh proyek di Kalibata. Asuransinya mau Miko aja ya? Oh iya, ayo. Kayak gitu. Dengan kesadaran sendiri datang. Loh iya dong. Iya, iya. Dan mereka juga kan lebih nyaman. Iya. Nggak kita paksa. Tapi memang kita harus profesional, teman sendiri. Masa kita kecewakan kan nggak mungkin. Ya, Oke Mas. Om, ya siapapun nggak boleh dikecewakan sih. jadi kalau ada seperti itu peluang dari komunitas yang nggak enak karena sesama komunitas ya, kasih tahu kita aja. Kita bantu asuransinya. Iya, ya sesama anggota APARI kita harus bantu membantu. Tenang aja. Oke. Oke Om, ini kayaknya nggak berasa kita ngobrol udah banyak yang kita dapat insight. Ini pasti. Nanti Udah kita selesai juga. nanti kita akan minta Om Miko buat ngetes sepedanya ya setelah diperbaiki seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin Om Miko bisa kasih closing statement, takeaways ke teman-teman mengenai apa yang ingin di-share mengenai suatu insight atau inspirasi mengenai hobi dari Om Miko ini. Aduh kalau hobi masing-masing orang mungkin beda-beda ya. Saya mau ngasih pesan ke para milenial aja nih. Oke. Tapi kaitannya sama asuransi. Oke. Karena ini saya dapat juga dulu dari Pak Tanto sebetulnya. Saya kan pernah kerja sama Pak Tanto di Tugu Insurance Brokers. Mik lu ngapain jadi brokers? Karena tuh saya baru pindah tuh dari Aca. Lu tau nggak kerja di brokers nih orang yang nggak pernah dibutuhin lu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu menginspirasi saya tuh. Oh masa bener Pak? Iya, lu jualan mobil, lu kasih harga murah, orang datang ke lu beli mobil. Lu jualan asuransi, nggak akan ada yang datang lu kalau lu nggak datengin. Paham jadi maksudnya kan? Artinya apa? Asuransi itu adalah sesuatu yang di akhir. Jadi asuransi, polis asuransi kan memindahkan risiko nih, itu kan di akhir. Sebelum itu kita perlu mengeduket dulu nih masyarakat yang mau beli asuransi supaya dia ngerti akan risiko dulu. Oh dalam kehidupan itu ternyata banyak risiko ya. Risiko itu mesti dikelola dengan risk management. Setelah risk management ternyata nggak semua risiko itu perlu diasuransikan ya. Ada yang perlu diasuransikan, ada yang perlu dikelola sendiri dan sebagainya. Itu dulu ditumbuhin. Insya Allah dia akan nyampe juga nih ke asuransi. Kalau begitu kan gampang jualannya. Jadi jangan berharap nih para generasi muda nih yang di asuransi langsung bisa jualan asuransi. Cuma yang di target gede, wah kalau targetnya gede langsung bisa pergi ke Eropa kayak Pak Miko jalan-jalan. Oh nggak bisa. Lu edukasi dulu masyarakatnya supaya dia paham akan resiko, dia tahu resiko itu akan mempengaruhi, kalau terjadi akan mempengaruhi kehidupannya. Maka asuransi itu akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Saya percaya itu. Asuransi akan membuat kehidupan lebih baik. Tapi dia harus paham dulu resikonya. Kayak gitu jadi pesannya. Oke. Apa tuh intinya Pak Bambang, Om Bambang yang nyimpulin itu. Pokoknya para praktisi jangan jualan aja ya Pak. iya. Edukasi. Ini relevan ya. Jadi kalau millennials suka yang instan, tapi ingat dalam kehidupan juga tidak semuanya bisa instan gitu ya. Ada proses yang mesti diikuti. Oke, Sobat Story, itu sharing kita, sharing dari narasumber dari Om Miko mengenai hobi-hobinya yang kita semua bisa ambil inspirasinya ya, mana yang baik kita ikuti, mana tadi yang menjadi hal yang menjadi pengingat, kita juga harus menjadikan sebagai insight kita supaya kita tetap sehat, membuat hidup semakin produktif dengan hobi yang kita lakukan. Oke, Om Miko terima kasih. Terima kasih juga Kita Tante ketemu Nia. lagi di story berikutnya dengan narasumber yang juga tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.